Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang la yusammir rajulu abah, tidak boleh seseorang memanggil nama ayahnya. Hendaknya ia memanggil dengan ayah dan juga ibu. Dia panggil ibu, tidak memanggil namanya. Kemudian pada bab selanjutnya adalah bab hal yakni abahu, apakah boleh memanggil kunyah ayahnya. Kunyah adalah panggilan yang dimulai dengan abun, umun, ibnun atau bintun. Abu fulan, ummu fulan, ibnu fulan, bintu fulan. Yang mana kunyah ini adalah penghormatan. Di dalam bahasa Arab ada kunyah, panggilan kehormatan yang dimulai dengan abun, ummun, ibnun dan bintun. Ada laqab. Laqab adalah julukan, baik julukan yang baik maupun julukan yang buruk, itu adalah laqab. Kalau kunyah semuanya adalah kebaikan, maka salafus saleh dahulu mereka memberikan kunyah bagi anak-anak mereka dengan alasan agar tidak didahului atau tidak kedahuluan laqab yang jelek. Karena sangat memungkinkan kita ini mendapatkan laqab dari orang lain, kemudian laqab tersebut mengalahkan nama kita. Artinya apa? Ia lebih dikenal daripada nama kita. Dan ada suatu masyarakat yang nama aslinya nyaris tidak dikenal, karena semua orang di kampung tersebut memiliki laqab atau julukan. Kalau kita memiliki kawan di sekolah, kawan kuliah, kawan di kantor dengan nama aslinya, kemudian kita mencari kawan kita tersebut di kampungnya, nyaris tidak bisa ditemukan karena nama aslinya tenggelam dengan laqabnya. Dan laqab ini bisa muncul karena fisik maupun sifat. Fisik maupun sifat. Seorang mungkin fisiknya seperti cebong, maka dipanggil cebong. Atau sifatnya yang suka keluyuran di malam hari, maka dinamakan kalong atau kelelawar. Jadi bisa dari sifat atau bentuk fisik. Kalau laqab yang baik, tentunya
semua orang suka diberi julukan yang baik, diberi julukan dermawan, meskipun nama dia bukan dermawan, tapi karena orang yang paling dermawan dijuluki dermawan. Tapi yang umum lakop yang diberikan oleh masyarakat itu adalah lakop yang jelek. Kemudian yang menerima lakop, yang menerima julukan tersebut, dalam tanda kutip gelar yang jelek, terpaksa menerima. Kenapa terpaksa? Karena seluruh aktivitas dia akan terganggu jika dia tidak menerima gelar tersebut. Seorang jika membutuhkan dia, seorang apabila ingin memberikan sesuatu kepada dia selalu memanggil lakopnya. Jadi dia terpaksa menerima lakop tersebut. Maka salafus saleh mereka memberikan kunyah kepada anak-anak mereka agar tidak kedahuluan lakop yang jelek. Kunyah adalah suatu bentuk penghormatan. Bagaimana jika seorang anak memanggil kunyah ayahnya dengan memanggil ya Aba Abdurrahman, Abu Abdillah, Abu Ahmad, Abu Aisyah, Abu Ali, atau memanggil uminya, memanggil ibunya dengan Ummu Maryam. Hadis yang pertama berkata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Abdurrahman ibn Syaibah, telah bercerita kepada kami Abdurrahman ibn Syaibah qol, ia mengatakan akhbarani Yunus ibnu Yahya ibnu Nubatah, telah mengkabarkan kepada kami Yunus bin Yahya ibnu Nubatah an Ubaidillah ibni Mauhab, dari Ubaidillah ibnu Mauhab, an Syahr bin Hausyab, dari Syahr ibnu Hausyab qal, ia mengatakan kharajna ma'a bni Umar, kami keluar bersama Ibnu Umar. Faqala lahu Salim, as-salata ya Aba Abdurrahman, waktu salat telah tiba wahai Abu Abdurrahman. Di sini Salim putra Abdullah ibnu Umar memanggil ayahnya dengan kunyahnya, yaitu Abu Abdurrahman. Dan Abdullah ibnu Umar tidak mengingkari panggilan anaknya ini. Kita ketahui sahabat Abdullah ibnu Umar adalah sahabat yang paling berusaha ittiba, mengikuti sunnah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia selalu mencari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hari ini. Bahkan bertanya kepada sahabat Rasulullah berjalan di jalan yang mana pada hari ini dan duduk di tempat yang mana. Maka ia berjalan di jalan tersebut dan duduk di tempat tersebut. Maka kisah ini menunjukkan dalil bolehnya seorang anak memanggil ayahnya dengan kunyahnya. Kemudian berkata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana ashabuna an Waqi', telah bercerita kepada kami sahabat-sahabat kami dari Waqi', an Sufyan, dari Sufyan, an Abdullah bin Dinar, dari Abdullah ibnu Dinar, an ibni Umar, dari Abdullah ibnu Umar qal, ia mengatakan lakin Abu Hafsin Umaru qadha, akan tetapi Abu Hafs
Umar Ibnul Khattab telah memutuskan. Ini tentunya dalam kisah yang panjang yang menjadi dalil dalam pembahasan kita bahwasanya Abdullah Ibnu Umar juga menyebut ayahnya dengan kunyahnya. Ia tidak mengatakan ayahku Umar telah memutuskan, tapi ia mengatakan lakin Abu Hafs Umar qadha. Kita ketahui bahwa Abu Hafs adalah kunyah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an. Akan tetapi Abu Hafs Umar telah memutuskan. Pada hadis sebelumnya yang melakukan adalah Salim putra Abdullah ibnu Umar. Dalam hadis ini Abdullah ibnu Umar melakukannya. Dan ini menunjukkan apa yang dilakukan oleh ayah akan mudah ditiru oleh anaknya. Dan metode pendidikan yang paling efektif adalah dengan memberi contoh. Seorang anak banyak yang kesulitan memahami kata perintah dan kata larangan. Kerjakan atau jangan kerjakan, lakukan atau jangan lakukan. Banyak anak, terutama anak balita, yang sulit memahaminya. Tapi kalau mencontoh, anak 2 tahun pun bisa mencontoh. Maka orang tua yang menegakkan sholat, maka jelas anaknya akan meniru gerakan sholat orang tuanya meskipun dia belum paham apa itu sholat. Begitu juga orang tua yang merokok, maka anaknya pun akan mudah meniru. Dia akan linting kertas, dia sobek buku, dia akan melakukan, memperagakan merokok. Tapi kalau disuruh sholat, anak balita jelas tidak tahu apa itu sholat. Jangan begini, jangan begitu akan sulit. Maka memberi contoh adalah cara mendidik yang paling efektif baik bagi anak-anak bahkan pada orang dewasa. Kemudian setelah Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis-hadis dan juga athar dari para sahabat tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, menjelaskan tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua dan ancaman bagi anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian di dalam syarah Al-Adabul Mufrad ini ditutup dengan ringkasan dari seluruh hadis-hadis yang telah kita kaji, bagaimana bentuk kewajiban, hak dan adab kita terhadap kedua orang tua. Di sini Syekh Said Ruslan meringkas menjadi 28 poin. Beliau mengatakan, wa hadhihi nasaihu lil abna'i idza akhadhu biha istaqamat hayatuhum wa kanu ala raja'il afiyati fid dunya wal akhirah. Ini adalah nasihat-nasihat kepada anak-anak, dan kita semuanya adalah anak. Meskipun kita sudah tua, tetap kita adalah anak dari orang tua kita.
Yang dimaksud anak di sini adalah seluruh kita manusia. Yang bukan anak hanya Nabi Adam alaihissalam. Adapun manusia seluruhnya setelah Nabi Adam semuanya adalah anak. Nasihat bagi para anak, jika mereka mengambil nasihat ini maka hidup mereka akan istiqomah, dan itu merupakan kunci dari kesejahteraan ia, keselamatan dia di dunia dan di akhirat. Yang pertama, ati ummaka wa abaka fi kulli ma bihi amaraka ma lam yakun maksiatan. Taatilah ibu dan ayahmu pada setiap apa yang diperintahkan kepada engkau selama itu bukan kemaksiatan. Yang kedua, khatibhuma bilutfin wa adabin. Berbicaralah dengan lemah lembut dan penuh adab. Yang ketiga, inhad lahuma idza dakhala alaika. Bangkitlah berdiri jika keduanya masuk menemuimu. Yang keempat, hafid ala sum'atihima wa syarafihima wa malihima wa irdihima. Jagalah kehormatannya, hartanya dan nama baiknya. Yang kelima, akrimhuma wa ati'huma kullama yatluban. Muliakanlah keduanya dan berilah setiap apa yang keduanya minta. Yang keenam, syawirhuma fi a'malika wa umurika. Ajaklah musyawarah keduanya pada pekerjaanmu dan urusan-urusanmu. Tentunya siapapun jika diajak bermusyawarah, ia akan bangga. Baik itu orang tua, orang dewasa, bahkan anak-anak. Jika dimintai pendapat, ia akan senang. Yang ketujuh, aktsir minad du'ai wal istighfari lahuma. Perbanyaklah berdoa dan beristighfar bagi keduanya. Yang kedelapan, idza kana indahuma dhaifun fajlis bi qurbil bab wa raqib nadharatihima la'allahuma ya'murani bi syai'in khufyatan. Jika keduanya memiliki tamu, maka duduklah di dekat pintu masuk ke rumah, dan perhatikan pandangan kedua orang tua, karena bisa jadi ia akan memerintahkan dengan sembunyi-sembunyi. Dan ini termasuk adab menerima tamu. Ketika menyajikan jamuan tanpa memperlihatkan kesibukan pada tamu. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika kedatangan tamu para malaikat. Nabi Ibrahim tidak mengetahui kalau mereka adalah para malaikat. Maka Nabi Ibrahim dengan cepat namun tidak dirasa oleh tamu, sehingga menyediakan daging sapi bakar. Maka itu adalah adab ketika kita menerima tamu. Hendaknya jangan terlihat tamu ketika kita menyajikan, jangan kelihatan repot. Kalau ada pintu dari samping atau pintu dari belakang, maka kita kalau mau belanja di luar, belanja ke warung, maka sembunyi-sembunyi. Jangan sampai terlihat repot oleh tamu, karena akan membuat tamu tidak enak. Jadi kita tampakkan bahwa
itu adalah hal yang ringan bagi kita, meskipun kenyataannya berat. Kita nggak punya beras, kemudian ngutang ke tetangga, maka diam-diam. Jangan bilang ke tamu, sebentar saya ngutang beras dulu ke tetangga. Maka di antara adab seorang anak ketika orang tuanya memiliki tamu, maka dia menunggu perintah orang tuanya tanpa orang tuanya berteriak. Jadi cukup dengan kedipan mata, atau kalaupun berbicara dengan suara yang lirih. Ya. Ingin mengambilkan apa, mengambilkan itu. Ya. Dan dengan ketenangan. Semisal menyajikan minuman atau memasakkan masakan, tidak perlu ada suara-suara. Ya. Panci jatuh, wajan jatuh, ternyata yang keluar cuman air putih. Tidak sebanding dengan suara yang ada di dalam. Maka hendaknya seorang anak siap siaga ketika orang tuanya menerima tamu dan dia diperintahkan, apabila apa yang diminta oleh orang tua tidak ada, maka dia bisa mengkhabarkan dengan tamu tidak menyadari apa yang dibicarakan orang tua tersebut dengan anaknya. Yang kesembilan, i'mal ma yasurruhuma min ghairi an ya'muraka bihi fahadha idza umira bihi qallala min sya'nil masarrah. Kerjakan apa yang membuat keduanya bahagia tanpa ia harus menyuruhmu. Dan ini tentunya membutuhkan kedekatan anak dengan kedua orang tua sehingga mengetahui apa yang disenangi oleh orang tua. Terkadang sebagian orang tua tidak mengungkapkannya padahal kepingin, karena tidak ingin memberatkan anaknya. Yang ke-10, ta'ala tarfa' sautaka 'aliyan amamahuma wa la tuqati'huma athna'al kalam. Jangan engkau angkat suaramu, jangan engkau keraskan suaramu di hadapan keduanya, dan jangan memutus pembicaraannya ketika keduanya berbicara. Yang ke-11, la tujadilhuma fi amrin, jangan engkau mendebatnya dalam suatu perkara. Wa idza kunta ala yaqinin mimma anta alaih, dan jika engkau yakin pada pendirianmu, fahawil an tuqni'ahuma bil husna, maka berusahalah untuk meyakinkan keduanya dengan cara yang paling baik. Fa in asarra ala ra'yihima fala tu'anidhuma, dan jika keduanya bersikeras pada pendapatnya, maka jangan engkau membangkangnya, walau kana ala khata', meskipun keduanya bersalah. Wa hadza kulluhu innama yata'allaqu bi umurid dunya, dan ini keseluruhannya jika berkaitan dengan perkara-perkara dunia, selama tidak membahayakan keduanya, tidak membahayakan fisiknya, dan tidak menimbulkan bahaya kepada orang lain, tidak membahayakan tetangga, tidak membahayakan saudara, dari pilihan atau sikap kedua orang tua kita, maka hendaknya kita mengalah. Meskipun kita nilai bahwa cara yang dilakukan itu kuno, seperti membangun rumah, menata meja, menata perabotan rumah tangga, maka jika tidak berkaitan dengan tidak menimbulkan bahaya kepada orang lain atau bahkan bahaya untuk orang tua kita, maka hendaknya kita mengalah. Namun jika membahayakan, maka jangan sampai terjadi hal seperti itu. Semisal mengendarai kendaraan yang rusak. Kendaraan yang rusak, kalau anak muda mungkin bisa mengendarainya, tapi kalau
bagi orang tua membahayakan. Maka harus kita cegah karena bisa membahayakan pengendaranya dan juga membahayakan orang lain. Wa amma umurul akhirah fayubayyanu fihal haqqu birifqin, atau bahkan berkaitan dengan urusan akhirat, urusan agama. Orang tua berpendirian dalam kesyirikan, kekufuran, pada ajaran-ajaran yang menyelisihi ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya dijelaskan dengan lemah lembut. Yang ke-12, la takdzib ala abawaik wa la ta'khudh syai'an lam ya'dzana bi akhdhih. Jangan engkau berdusta pada kedua orang tuamu, dan jangan engkau mengambil sedikit pun dari harta keduanya selama keduanya tidak mengizinkannya. Yang ke-13, la tusafir idza lam ya'dzana laka. Jangan engkau bersafar, berpergian selama keduanya tidak mengizinkan bagimu. Yang ke-14, idza kunta mubtalan bi maksiatin katadkhini mathalan nas'alullah al-afiyah fala taf'al tilkal maksiyata amamahuma wa in samaha laka bidzalik. Jika engkau terkena musibah kemaksiatan seperti merokok misalnya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari musibah ini. Maka jangan engkau melakukan kemaksiatan tersebut di hadapan kedua orang tua, meskipun keduanya membolehkan perbuatan tersebut. Jadi ketika seorang anak bermaksiat, itu dosa. Dan apabila kemaksiatan tersebut dilakukan di hadapan kedua orang tua, maka dosanya double. Dosa kepada Allah dan dosa kepada orang tua. Maka jika seseorang gemar bermaksiat, maka di antara adab terhadap orang tua, dia bermaksiat di luar tapi di hadapan orang tua tidak pernah dia melakukannya. Meskipun sama-sama dosa, ini lebih mending daripada orang bermaksiat tidak malu juga di hadapan kedua orang tuanya. Dia biasa saja melakukan itu baik di luar, di hadapan orang lain, atau bahkan di hadapan kedua orang tuanya. Yang ke-15, la tus'ij abawaika idza kana naimain. Jangan engkau gaduh ketika kedua orang tuamu tidur. Wa tadzakkar hadits ats-tsalatsatil ladzina tabaqat 'alaihimus sakhrah habsan fil ghar. Dan ingatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kisahkan 3 orang pemuda yang terjebak di dalam gua. 3 pemuda masuk ke dalam gua untuk istirahat. Tiba-tiba ada batu besar yang runtuh dari atas gunung kemudian menutup pintu gua. Saking besarnya batu tersebut, ketiganya ingin mendorong batu tersebut namun tidak bisa. Maka ketiganya mengatakan bahwa kita tidak akan mampu keluar dari goa ini kecuali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bertawassul dengan amal soleh kita. Dan ini diantara tawassul yang diperbolehkan. Tawassul yang diperbolehkan di dalam syariat kita adalah tawassul dengan asmaul husna dan sifat-sifatnya, dengan asmaul husna bagi Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Ghafur, An-Nasir, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salamul Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, dan seterusnya. Atau bertawassul dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga bertawassul dengan amal soleh yang telah kita lakukan. Maka jika
amal tersebut benar-benar soleh, maka itu salah satu sebab akan dikabulkannya doa kita. Dan amal soleh itu harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama adalah ikhlas, dan yang kedua sesuai dengan tuntunan syariat. Maka ketiga pemuda tersebut mulai berdoa satu persatu. Yang pertama bertawassul dengan amal solehnya. Ya Allah, aku dahulu memiliki sepupu yang cantik dan ia adalah wanita yang paling aku cintai di muka bumi ini. Namun ketika aku menginginkannya, dia selalu menolak, sehingga datanglah masa sulit, masa paceklik yang panjang. Ia pun ingin berhutang untuk memenuhi hajatnya. Maka ia pun menggunakan kesempatan tersebut. Ia sanggup memberikan harta kepada wanita tersebut, bahkan cuma-cuma jika wanita tersebut bersedia melayaninya. Karena kebutuhan, maka wanita tersebut menyanggupinya. Namun tatkala laki-laki ini siap untuk menggauli wanita tersebut, wanita ini mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah, janganlah engkau pecahkan cincin tanpa hak. Maka laki-laki ini meninggalkan wanita tersebut dan memberikan harta tersebut secara cuma-cuma. Karena apa? Mendengar kata ittaqillah, maka dia pun bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seketika itu juga. Maka laki-laki ini mengatakan, ya Allah, jika apa yang aku lakukan ini ikhlas untukmu, maka bukakanlah pintu gua ini. Maka batu yang besar yang tidak mampu mereka dorong bergeser. Ketiganya berusaha ingin keluar, namun belum cukup untuk membuat mereka keluar. Kemudian orang yang kedua berdoa, ya Allah, aku adalah penggembala kambing. Dan ketika sore hari aku pulang membawa kambing-kambing gembalaanku dan memerah susunya, pertama kali yang aku berikan susu tersebut adalah kedua orang tuaku sebelum keluargaku, sebelum istri dan anak-anaknya. Namun suatu hari penggembala ini kemalaman pulangnya. Ketika pulang ke rumah, mendapati kedua orang tuanya telah tertidur. Maka air susu yang ada di bejana terus dia pegangin, sementara anak-anaknya menangis meminta susu. Dan dia berjanji tidak akan memberikan susu kepada anak-anaknya sebelum kedua orang tuanya. Dia tunggu terus sampai bangun kedua orang tuanya mendekati fajar. Baru dia beri minum kedua orang tuanya. Setelah itu baru dia memberikan kepada anak-anaknya. Ia pun berdoa dengan amal soleh tersebut, ya Allah, jika aku lakukan ini ikhlas karenamu, maka keluarkan kami dari gua ini. Maka bergeser lagi batu tersebut. Ketiganya berusaha untuk keluar namun belum bisa. Kemudian orang yang ketiga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah seorang saudagar. Ya Allah, aku dahulu memiliki pegawai, pekerja. Ia meninggalkanku sebelum aku beri upahnya. Yang upahnya ini 2 ikat gandum. Karena gandum kalau dibiarkan itu akan rusak. Karena apa? Orang yang pekerja tersebut tidak kembali dalam waktu lama. Maka dia pun tanam gandum tersebut sampai panen. 2 tangkai gandum ditanam sampai panen.
belum datang juga pemiliknya. Ditanam lagi, berlipat ganda. Kemudian dikembangbiakkan dengan investasi yang lain. Dikembangkan peternakan kambing dan peternakan onta. Tetap belum datang si pekerja ini untuk mengambil upahnya. Sampai dombanya memenuhi lembah beranak pinak, dan juga ontanya memenuhi lembah beranak pinak sampai memenuhi lembah. Dalam waktu yang sangat lama datanglah pekerjanya ini menagih upahnya. Wahai fulan, mana upahku dulu? Maka saudagar ini mengatakan, ini semua yang kamu lihat ini, yang memenuhi lembah ini adalah upahmu. Maka pekerjanya ini mengatakan, wahai fulan, jangan engkau mengejekku. 2 tangkai gandum sampai onta dan kambing satu lembah. Maka orang kaya ini mengatakan, iya, ini adalah semua milikmu. Aku telah kembangkan 2 ikat gandum sampai seperti ini. Maka pekerja ini mengambil seluruh harta 1 lembah tersebut tanpa menyisakan sedikit pun bagi tuannya. Subhanallah. Tadinya tidak percaya, setelah percaya tidak menyisakan bagi majikannya. Tapi tidak ada rasa apapun karena memang dia ingin menjaga harta tersebut. Dia biarkan pekerjanya ini mengambil seluruh haknya. Maka dia pun bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalnya ini, ya Allah, jika ini aku lakukan ikhlas untukmu, maka keluarkan kami dari gua ini. Maka bergeserlah batu 100%, mereka semuanya bisa keluar dari gua tersebut. Yang menjadi pelajaran pada pembahasan kita berbakti kepada kedua orang tua adalah orang yang kedua bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baktinya kepada kedua orang tua. Bahwa bakti kita kepada kedua orang tua kita merupakan sebab kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai mara bahaya dan bencana. Yang ke-16, la tufaddil zaujataka wala waladaka alaihima. Jangan engkau mendahulukan istri dan anakmu di atas kedua orang tuamu. Jadi jangan mendahulukan anak dan istri, sebagaimana kisah 3 pemuda tadi. Salah satunya adalah mendahulukan hak kedua orang tuanya daripada hak istri dan anak-anaknya. Yang ke-17, la talumhuma idza amila amalan la yu'jibuka. Jangan engkau mencela keduanya jika keduanya melakukan perbuatan yang tidak engkau senangi. Yang ke-18, la tahmil alaihima bifadli aqlika farubbama ataqallahu ilman wa aqlan wa kana jahilain farubbama takallama fa'adhakan nas bikalamihima fala tabtais. Jangan engkau memaksakan keduanya untuk berpikir seperti pikiran engkau dengan kelebihan akal yang engkau miliki. Bisa jadi Allah mengaruniakan kepada engkau ilmu dan akal, dan kedua orang tuamu bodoh. Dan terkadang keduanya berbicara yang membuat manusia mentertawakannya dengan perkataan keduanya, maka jangan engkau menghardik, menghinanya. Jadi jelas cara berpikir anak muda berbeda dengan orang tua. Banyak yang anak muda ketahui yang tidak diketahui oleh orang yang sudah lanjut usia. Namun bagaimanapun jangan sampai kita memaksa orang tua untuk berpikir seperti pikiran kita. Dan bagaimanapun juga orang tua pasti lebih banyak
lebih banyak makan garam kehidupan. Yang ke-19, la tadhak bi hadratihi ma idza lam yakun tsammata sababun lidhahak. Jangan engkau tertawa dengan kehadiran keduanya kalau tertawa tersebut tanpa ada sebab. Yang ke-20, la tatanawal ta'aman mimma yalihima. Jangan mengambil makanan yang ada di hadapannya. Di antara salafus saleh enggan makan dengan orang tua karena khawatir orang tua menginginkan makanan tersebut, kemudian dia mengambil terlebih dahulu sehingga orang tuanya kecewa, meskipun kekecewaan tersebut tidak diutarakan dengan lisannya. Yang ke-21, la tamudda yadaka ila ta'ami qablahuma. Jangan engkau menjulurkan tanganmu meraih makanan sebelum keduanya. Yang ke-22, la tanam wa la tattaji wa huma jalisan. Jangan engkau tidur berbaring sementara keduanya duduk. Yang ke-23, la tajlis qablahu wa la tamshi amamahu wa la tusammihi bismih. Jangan duduk sebelum keduanya duduk dan jangan berjalan di hadapannya dan jangan berjalan di depannya, dengan perincian yang kemarin kita sebutkan ya. Pada jalan yang biasa dilewati. Adapun jalan yang asing atau membahayakan, maka justru seorang anak harus berjalan di depannya untuk menjaga orang tuanya. Dan jangan engkau memanggil dengan sebutan namanya. Yang ke-24, la tamudda rijlaka amamahuma. Jangan engkau menyelonjorkan kakimu di hadapan keduanya. Silakan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la La
Kita lanjutkan. Yang ke-25, la tajlis fil uluwi wa yajlisani fis sufli. Jangan engkau duduk di atas sementara kedua orang tua duduk di bawah. Yang ke-26, la tamshi bijanibi abika fit tariq bal ta'akhkhar anhu qalilan illa idza kanatit tariqu makhufatun fahina idzin tataqaddam anta ridaan lahu wa hiyatatan wa hifdha. Jangan engkau berjalan di samping ayahmu ketika di jalan, akan tetapi mundurlah sedikit kecuali jika jalan itu mengkhawatirkan. Maka jika jalan tersebut mengkhawatirkan, maka engkau berjalan di depan untuk menjaga orang tuamu. Jadi kalau orang tua masih sehat, segar, bugar, seorang anak berjalan di belakangnya atau di samping mundur sedikit. Tapi kalau orang tua yang perlu dituntun, perlu ditunjukkan jalan, maka anak yang berada di depan. Yang ke-27, labbi nida'ahuma musri'an idza nadayaka. Penuhi panggilan kedua orang tuamu dengan cepat jika keduanya memanggilmu. Yang terakhir 28, la tusahib ghaira rajulin barin biwalidayhi wa iyyaka wa sahibal uquq. Jangan engkau bersahabat kecuali dengan orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan jauhilah sahabat yang durhaka kepada kedua orang tua. Karena kita ketahui sahabat itu yang akan mempengaruhi karakter kita. Jika kita bersahabat dengan orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka kita akan termotivasi untuk berbakti kepada kedua orang tua. Tapi kalau kita bersahabat dengan orang yang durhaka kepada kedua orang tua, maka kita akan mengatakan kepada diri kita, apa yang aku lakukan belum seberapa. Saya mengambil harta orang tua 1 juta enggak seberapa. Kawan saya ngambil 50 juta. Jadi jangan sampai kita bersahabat dengan orang yang durhaka kepada orang tuanya. Karena kita akan menganggap hal-hal yang sepele, yang padahal itu adalah dosa, kemudian kita membandingkan kepada orang yang lebih durhaka kepada orang tuanya. Maka hendaknya kita mencari sahabat yang benar-benar berbakti kepada kedua orang tua, sehingga kita menganggap kebaikan kita kepada orang tua kita belum seberapa dibanding sahabat kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan. Tidak ada. Jika tidak ada, kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.